Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1426 sampai bab 1430. Ketika keluarga He mendengar berita bahwa He Hongsheng mengumumkan terobosan meridian keempat, semua orang tertegun sejenak, dan kemudian bersorak hampir gila. Menerobos 4 meridian berarti menjadi prajurit bintang 4. Di seluruh Tiongkok, gelar prajurit bintang 4 tidak muncul selama hampir 100 tahun. Bagi mereka, mendengar kabar ini sama serunya dengan saat masyarakat China mendengar kabar bom atom pertama berhasil meledak. Saat itu, Tiongkok berhasil mengembangkan bom atom, yang berarti rakyat Tiongkok tidak lagi harus menghadapi ancaman nuklir dari negara-negara bersenjata nuklir, dan pada saat yang sama mereka juga memiliki kemampuan perlindungan diri yang kuat. Kini, He Hongsheng telah berhasil menembus meridian keempat, yang hampir setara dengan keluarga He yang memiliki bom atom. Beberapa menit yang lalu, semua orang yang hadir khawatir tentang nasib masa depan keluarga He karena kepergian He Yingquan dan lainnya. Tapi sekarang, mereka sama sekali tidak mempertimbangkan masalah He Yingquan. Karena mulai sekarang, keluarga He akan mengambil langkah maju yang besar dan menjadi keluarga seni bela diri terbaik di negeri ini. Putra bungsu He Hongsheng, He Yingdong, begitu bersemangat sehingga dia berseru, "Ayah, apakah kamu pergi ke aula leluhur pagi-pagi hanya untuk melaporkan terobosanmu kepada leluhurmu?" He Hongsheng mengangguk, "Ya, saya baru saja memberi tahu He Hongsheng di aula leluhur. Semua leluhur keluarga telah melaporkannya. Saya yakin leluhur keluarga He mengetahuinya dengan baik, dan mereka pasti akan bangga dengan keluarga He." He Yingdong hanya bisa menghela nafas. "Ayah, mengapa kamu tidak mengumumkan berita ini lebih awal? Jika kakak tertua tahu bahwa kamu memiliki acara besar, jika dia menerobos, dia mungkin tidak akan tergoda dengan kondisi yang ditawarkan oleh keluarga Su," kata He Hongsheng dengan ringan. "Untungnya, saya tidak mengumumkannya sebelumnya. Jika tidak, bagaimana saya bisa tahu tentang ambisi serigalanya?" Setelah mengatakan itu, He Hongsheng menghela nafas dan berkata, "Tidak apa-apa, setiap orang memiliki ambisinya sendiri, dan selama dia tidak mengancam atau merugikan kepentingan keluarga He kami di masa depan, saya akan tetap sependapat dengannya di masa depan." He Yingdong juga tahu bahwa apa yang dikatakan ayahnya masuk akal, jadi dia tidak lagi memaksa terlalu banyak. Kakak laki-laki tertua He Hongsheng, He Hongtai, berkata, "Hongsheng, kapan berita bahwa kamu telah menembus meridian keempat akan diumumkan ke publik?" He Hongsheng berpikir sejenak dan berkata, "Umumkan segera, dan informasikan semuanya secara publik praktisi seni bela diri tentang masalah ini. Selain itu, kami juga ingin menyatakan bahwa mulai sekarang, keluarga He tidak lagi menerima permintaan dari siapapun, dan keluarga He di Mokeng akan menutup pintunya mulai sekarang dan tidak akan lagi menerima siapapun pengunjung. Dalam keluarga seni bela diri, ada aturan tidak tertulis bahwa begitu ada nama, jika seseorang di keluarga Anda telah menembus 3 meridian atau lebih, itu harus dipublikasikan secara luas di seluruh komunitas seni bela diri. Tidak terkecuali He Hongsheng kali ini. Dan He Hongsheng tahu betul bahwa begitu dunia luar mengetahui bahwa dia telah menembus meridian keempat, sejumlah besar orang pasti akan datang ke Mokeng untuk mengunjunginya. Di antara mereka, tidak hanya orang-orang dari kalangan Tao yang sama datang untuk memberi selamat kepadanya, tetapi juga orang-orang seni bela diri yang tersebar datang untuk menjadi murid mereka, dan banyak juga keluarga seperti keluarga Su yang datang untuk merekrut. Oleh karena itu, dia meminta seseorang untuk menjelaskan sebelumnya bahwa keluarga He tidak lagi menerima ajakan dan tidak lagi menjamu tamu. Ini sama dengan menutup kemungkinan orang-orang di atas.
Alasan keputusan ini adalah karena He Hongsheng telah menjelaskan di dalam hatinya bahwa masa depan keluarga He bergantung pada Tuan Ye. Oleh karena itu, yang terpenting bagi saya adalah melayani Guru Ye dengan segenap kekuatan saya, sedangkan bagi orang lain, tidak perlu menyia-nyiakan energi diri saya dan keluarga He. He Hongtai sangat bingung ketika mendengar ini, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Hongsheng, di masa lalu, ketika seseorang menerobos 3 meridian, hampir semua keluarga seni bela diri akan mengirim orang untuk mengirim hadiah ucapan selamat. Di antara seluruh seni bela diri orang-orang, pusat perhatiannya secara alami sama. Tetapi jika kita menutup pintu saat ini, bukankah akan terlihat terlalu berbeda?" He Hongsheng berkata dengan serius, "Saudaraku, saya dapat mencapai terobosan besar berkat bantuan seorang bangsawan. Semua keluarga He akan mengikuti orang mulia ini di masa depan, dan orang mulia ini juga akan memberi keluarga Hea banyak sumber daya budidaya yang sangat langka di masa depan. Percayalah, ini pasti akan menguntungkan seluruh keluarga He. Mungkin dalam beberapa tahun, akan ada orang berikutnya di keluarga He yang menerobos 3 meridian. Mungkin dalam beberapa tahun-tahun, akan ada orang berikutnya yang menerobos 3 meridian seperti saya, orang dengan 4 meridian. Pada saat itu, kekuatan keluarga He kita tidak akan ada bandingannya." Setelah mendengar ini, He Hongtai segera mengangguk dan berkata dengan penuh semangat, dalam hal ini, kami secara alami akan mematuhi perintah Anda." Orang-orang yang ditinggalkan, baik pria, wanita, tua atau muda, sangat setia kepada keluarga He dan He Hongsheng, sehingga mereka akan mendukung keputusan apapun yang diambil He Hongsheng kali ini. He Hongsheng juga menyadari bahwa setelah putra sulungnya keluar dari geng, suara pertentangan atau keraguan ketika mengambil keputusan besar semakin berkurang. Hal ini juga membuatnya menyadari pentingnya persatuan sebagai sebuah tim. Keluarga He saat ini tidak lagi terlibat dalam perselisihan internal yang tiada akhir seperti dulu. Sebaliknya, keluarga He saat ini akan menjadi satu dan bekerja sama untuk meraih prestasi yang lebih besar. Memikirkan hal ini, dia merasa bersemangat jauh di dalam hatinya, dan berkata, "Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang harus diumumkan ke dunia luar. Siapapun yang meninggalkan keluarga He tidak akan diizinkan untuk kembali. Mulai sekarang, pintu keluarga He tidak akan dibuka. Siapapun yang pergi akan membukanya." Saat He Yingquan dan sekelompok besar anggota keluarga He sedang menuju ke bandara dengan mobil dan bus, sebuah keributan tiba-tiba terjadi di bidang seni bela diri. Keluarga He mengumumkan kepada publik bahwa kepala keluarga He, He Hongsheng, telah berhasil menembus meridian keempat. Begitu berita ini keluar, segera meledakkan seluruh bidang seni bela diri dalam negeri. Saat ini, di antara ratusan ribu praktisi pencaksilat di tanah air, 90% hanya membuka 1 meridian. Mereka yang dapat membuka 2 meridian menyumbang 9,999% dari 10% sisanya. Dan hanya ada 5 orang terkenal di negara ini yang dapat membuka 3 meridian dan menjadi prajurit bintang 3. Apalagi kelima orang ini semuanya berada dalam urutan 4 keluarga besar. Kecuali keluarga Huo di barat laut, yang memiliki 2 prajurit bintang 3, 3 keluarga besar yang tersisa, termasuk keluarga He, hanya memiliki 1. Adapun untuk membuka 4 meridian, tidak ada seorang pun sebelum He Hongsheng. Dengan kata lain, He Hongsheng saat ini adalah satu-satunya seniman bela diri dalam negeri yang berhasil menembus 4 meridian. Ini juga berarti bahwa He Hongsheng telah menjadi orang nomor 1 di bidang seni bela diri di negaranya. Awalnya, semua orang di dalam bus masih menantikan kehidupan baru mereka setelah tiba di Suzhou dan Hangzhou. Pada saat ini, seseorang berteriak, "Paman kedua, dia telah menembus 4 meridian." "Apa? Anda tahu, He Hongsheng adalah yang kedua di antara bersaudara, jadi tentu saja dialah yang dibicarakan paman kedua." Dalam sekejap, keluarga He di dalam bus tiba-tiba meledak.
Sebelum He Yingquan pulih, ponselnya tiba-tiba meledak. Sejumlah besar rekan-rekannya mengirim pesan untuk memberi selamat kepadanya dan ayahnya. Ketika He Yingquan melihat berita itu, seluruh tubuhnya terasa seperti disambar petir. Dia tidak pernah bermimpi bahwa begitu dia putus dengan ayahnya di kaki depan, ayahnya yang berusia 80 tahun akan menerobos dengan kaki belakang. Karena sangat peka terhadap uang, dia segera menyadari bahwa keluarga He ditakdirkan untuk sejahtera mulai sekarang. Berpikir bahwa ayahnya telah mengumumkan berita tersebut tepat setelah dia pergi, He Yingquan sangat kesal dan berpikir dalam hati, pantas saja lelaki tua itu menyesalinya untuk sementara. Ternyata itu merupakan terobosan dalam seni bela diri, saya putra sulungnya, dan dia tidak memberitahu siapapun tentang terobosan penting seperti itu. Ini benar-benar tidak masuk akal. Tepat ketika He Yingquan dipenuhi dengan kebencian, seseorang di dalam mobil berteriak dengan marah. Keluarga He telah mengumumkan kepada publik bahwa siapapun yang pergi tidak akan diizinkan untuk kembali. Untuk sesaat, semua orang tampak terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan meninggalkan keluarga He dan pindah ke posisi tinggi lainnya. Namun mereka tidak menyangka bahwa keluarga He akan memberi mereka tipuan untuk menghapus gaji mereka. Sekarang, mereka adalah anak-anak terlantar dari keluarga He. Su, yang berada jauh di Suzhou dan Hangzhou, juga sangat tertekan. Pagi ini, dia telah mendengar hampir semua berita buruk. Pertama, He Hongsheng lah yang tiba-tiba menarik kembali kata-katanya. Kemudian, He Hongsheng tiba-tiba menjadi seniman bela diri nomor 1 di negaranya. Hal yang paling menyakitkan adalah sesuatu yang semula milikmu menjadi lebih baik setelah bukan lagi milikmu. Misalnya, jika mantan pacar seorang gadis yang pernah diremehkan tiba-tiba menjadi majikan setelah putus dan kemudian menikahi Bai Fumei, gadis tersebut mungkin akan depresi karena hal ini selama sisa hidupnya. Meskipun Su Chengfeng tidak memiliki perasaan terhadap He Hongsheng, He Hongsheng awalnya adalah pelayan keluarga Su dan melayani keluarga Su. Secara halus, dia adalah anjing dari keluarga Su. Tapi sekarang, dia telah berbalik melawan keluarga Su, dan kekuatannya menjadi 2 kali lipat setelah berbalik melawannya. Bagaimana hal ini tidak membuat orang tertekan? Sekarang Su Chengfeng merasa seluruh dunia sepertinya menentangnya. Dia ingin mengkhianati Su Ruoli, tetapi Su Ruoli menghilang. Orang Jepang hampir mencari di perairan lepas pantai Jepang, tetapi mereka tidak dapat menemukannya dimanapun. Dia ingin membunuh Du Haiking, tetapi Du Haiking diselamatkan oleh pria misterius yang kuat. Dia ingin membunuhnya untuk melindungi reputasi keluarga. Tetapi dia tidak menyangka bahwa reputasi keluarga tidak berhasil dilindungi. Sebaliknya, dia menjadi terkenal dan kehilangan muka. Semua orang berteriak untuk memukul tikus yang menyeberang jalan. Sekarang keluarga He telah membuat keributan besar. Itu membuatku merasa sangat tidak nyaman. Selain itu, putra kedua dan putra sulungnya menghilang satu persatu. Tuan Tiongkok yang menyelamatkan cucu-cucunya di Jepang juga menjadi potensi ancaman besar baginya. Memikirkan hal ini, Su Chengfeng bergumam pada dirinya sendiri dalam depresi berat. Saya sendiri yang mengangkat batu dan memukul kaki saya sendiri. Sebuah batu jatuh dari langit dan mengenai kaki saya sendiri. Ada seorang guru diam-diam yang terus bergerak. Dia mengambil sebuah batu dan melemparkannya ke kakiku. Aku melempar dan berbalik dan tidak mendapat apa-apa selain kerugian. Apa-apaan ini? Saat dia merasa tertekan, ponselnya tiba-tiba berdering. Panggilan itu datang dari nomor aneh dari Jinling. Dia buru-buru menjawab panggilan itu, hanya untuk mendengar seorang pria di ujung telepon berkata dengan nada dingin, "Saya telah tiba di Jinling. Ini adalah informasi kontak terbaru saya. Dalam 7 hari ke depan, saya akan tinggal di Jinling dan cobalah untuk menemukan apa yang kamu cari, yang disebut master itu. Jika saya tidak dapat menemukannya dalam 7 hari, saya akan langsung kembali ke Inggris, dan saya tidak akan mengembalikan uang jaminan yang Anda bayarkan. Kapan?" Su Chengfeng mendengar suara ini, dia berseru dengan penuh semangat,
Oh, Tuan Xuan, Anda akhirnya tiba di Jinling. Anda pasti sangat lelah setelah melakukan perjalanan jauh dari Inggris. Bukan, bagaimana kalau Anda beristirahat di Jinling selama beberapa hari dulu? Pihak lain berkata dengan dingin, tidak perlu. Saya akan segera mulai bekerja. Apakah Anda memiliki sesuatu yang berharga? Anda dapat memberitahu saya petunjuknya. Su Chengfeng berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Xuan, banyak hal telah membuat beberapa kemajuan. Aku tidak tahu apa-apa tentang pria misterius itu. Tapi sekarang secara kasar aku tahu bahwa pria ini adalah orang Tionghoa Jepang dan tidak terlalu tua. Usianya paling lama hanya sekitar 27 atau 28 tahun. Tetapi kekuatannya luar biasa, dikatakan bahwa bahkan ninja Jepang bukan tandingannya. Dia bisa menangani beberapa dari mereka sendirian. Tuan Xuan harus berhati-hati. Pihak lain berkata dengan nada menghina, apa yang dimiliki ninja Jepang, luar biasa. Sepertinya belum pernah ada yang membunuh seorang ninja. Saya pikir ada seorang ninja Jepang yang menyinggung saya saat itu. Dia sangat kuat. Saya pasti tidak akan menjadi lawannya dalam konfrontasi head to head. Tapi terus kenapa? Dia tidak tahu kenapa. Dia diracuni oleh racun yang aku angkat dan belah perutnya sendiri dengan pedang ninja saat tidur. Saat dia meninggal, organ dalamnya mengalir ke seluruh tempat tidur. Konon istrinya ketakutan setengah mati saat melihatnya. Su Chengfeng berkata dalam kejutan. Berkata, saya sudah lama mendengar bahwa Guru Xuan memiliki metode yang luar biasa. Karena Anda memiliki kemampuan seperti itu, Su dapat sepenuhnya lega. Saya menunggu di Suhang kabar baik tentang kemenangan Guru Xuan. Pihak lain mendengus dan berkata, saya menyatakan bahwa seseorang paling suka membunuh orang yang tidak terlihat, dan dia paling suka membunuh Tuan. Saya suka melihat yang disebut Tuan itu mati dengan menyedihkan di tangan saya tanpa alasan yang jelas. Tetapi mereka tidak pernah berhenti sampai mereka mati. Saya tidak tahu mengapa saya mati. Perasaan ini seperti dewa, mampu mengendalikan segalanya. Su Chengfeng begitu bersemangat sehingga dia berseru, Tuan Xuan, bisakah kamu membunuh prajurit bintang 4? Prajurit bintang 4, pihak lain terkejut. Pertanyaan, apakah Anda kenal prajurit bintang 4? Sejauh yang saya tahu, sudah lama tidak ada prajurit bintang 4 di negara ini, bukan? Su Chengfeng mengertakkan gigi dan berkata, ya, satu baru saja muncul pagi ini. Pihak lain tersenyum dan berkata, prajurit bintang 4 tidak mudah dibunuh. Jika Anda ingin saya mencobanya, berikan saja saya uang 2 kali lebih banyak. Api yang sangat tertekan dan marah di hati Su Chengfeng telah lama membuatnya merasa tidak nyaman. Mendengar ini dia berkata tanpa ragu-ragu, Tuan Xuan, uang bukanlah masalah. Tetapi Anda harus membunuh Tuan di Jinling itu dulu. Pihak lain bersenandung dan berkata, jangan khawatir, aku akan membunuhnya dulu. Lalu aku akan berbicara denganmu tentang prajurit bintang 4, sesuatu. Setelah mengatakan itu, pihak lain menutup telepon. Mengangkat telepon secara langsung, Master Xuan yang disebutkan oleh Su Chengfeng adalah seorang master metafisika Tiongkok yang ia undang dari Inggris, bernama lengkap Xuan Fengnian. Tiongkok telah memiliki cabang metafisika sejak zaman dahulu. Rahasia Feng Shui, Qigong dan Serangga Gu, bahkan I Ching Bagua dan Kimen Dun Jia, semuanya termasuk dalam cabang metafisika. Namun, karena wilayah Tiongkok yang luas dan sumber daya yang melimpah, adat istiadat, kebiasaan, dan preferensi berbeda dari satu tempat ke tempat lain, sehingga metafisika umumnya lebih makmur di selatan. Hong Kong khususnya dapat dikatakan sebagai batu loncatan bagi perkembangan metafisika dalam 200 tahun terakhir. Di Hong Kong, ahli Feng Shui dan ahli metafisika bukanlah tahayul feodal yang diyakini oleh orang miskin. Sebaliknya, semakin kaya orang, semakin mereka percaya pada mistisisme Feng Shui. Ada banyak orang kaya raya di Hong Kong yang memiliki kekayaan puluhan miliar bahkan lebih dari 100 miliar dolar AS. Tanpa terkecuali, orang-orang ini sangat percaya pada metafisika.
Tidak hanya orang-orang kaya raya yang mempercayainya, bahkan selebritis di industri hiburan pun sangat antusias dengan metafisika Feng Shui. Xuan Fengnian memulai karirnya sebagai master di Hong Kong dan tumbuh menjadi master metafisika paling terkenal di Pulau Hong Kong, dan bahkan menjadi master kerajaan keluarga Li di Hong Kong. Lebih dari 10 tahun yang lalu, keluarga Li ingin mentransfer dana dan bisnisnya ke Inggris, sehingga mereka mengundang Xuan Fengnian untuk pergi ke Inggris. Xuan Fengnian tidak ingin terjebak di Pulau Hong Kong belaka, jadi dia pergi ke Inggris dan mendirikan sekte sendiri. Dalam 10 tahun terakhir Xuan Fengnian berada di Inggris, dengan mengandalkan sumber daya dari keluarga Li, dia memang telah membuat kemajuan besar. Tidak hanya dia menghasilkan banyak uang, tetapi dia juga merekrut banyak murid. Namun, ia tidak menyangka keluarga Li telah melakukan kesalahan strategis yang besar dalam beberapa tahun terakhir. Akibatnya, meski kekayaan mereka menyusut, reputasi mereka juga semakin buruk, dan kemungkinan besar mereka akan menjadi tikus yang lewat. Hal ini menyebabkan Xuan Fengnian juga terlibat. Dia tidak memahami Feng Shui dan keberuntungan, dan pandai dalam sihir Miao Gu dan beberapa hal licik yang menguntungkan orang lain dan menguntungkan dirinya sendiri. Setelah keluarga Li mulai berperilaku dengan ekor di antara kaki mereka, mereka segera menarik garis yang jelas dengannya, sehingga dalam beberapa tahun terakhir, pendapatan Xuan Fengnian berada dalam garis lurus, sudah menurun, dan sekarang saya tidak punya pilihan selain kehabisan uang sendiri. Kali ini, Su Chengfeng meminta seseorang untuk menemukannya, menawarinya harga 100 juta pound, dan memintanya datang ke Jinling untuk membunuh seseorang. Xuan Fengnian selalu menggunakan metode kejam yang telah dia pelajari untuk menyakiti orang sepanjang hidupnya. Jadi menghadapi hadiah yang begitu tinggi, tentu saja tanpa ragu-ragu, dia berkemas dan bergegas dari Inggris. Namun, meskipun misi ini sangat bermanfaat, misi ini juga relatif sulit. Hal yang paling konyol adalah dia masih belum tahu siapa yang ingin dia bunuh. Dulu, ketika dia membantu orang lain melakukan sesuatu, orang lain akan langsung memberitahu dia informasi tentang pesaing yang ingin mereka bidik. Misalnya, dia akan menyelidiki terlebih dahulu nama keluarga, tanggal lahir, keberadaan leluhurnya, bahkan di mana makam leluhurnya. Kemudian setelah mendapat informasi tersebut, dia akan langsung mengambil tindakan. Kali ini, Su Chengfeng tidak mengetahui petunjuk spesifik tentang guru misterius itu. Jadi dia hanya bisa meminta Xuan Fengnian untuk datang dan membiarkan dia menggunakan metode metafisiknya untuk menemukan orang itu terlebih dahulu dan kemudian membunuhnya. Di saat yang sama, Su Soudao akhirnya tiba di Suriah setelah terbang sehari semalam. Berbeda dengan Ye Chen, ia mendapat keistimewaan terbang dengan Concorde, sehingga ia hanya bisa terbang sampai ke Timur Tengah. Setelah mendarat di Turki, ia naik angkutan jalan semalaman untuk melintasi perbatasan dan memasuki Suriah Utara. Saat Su Soudao menginjakan kaki di tanah Suriah, dia bahkan ingin mati. Karena dia memasuki negara itu secara ilegal, kendaraan membawanya jauh-jauh untuk menghindari kota, dan dia langsung dikejutkan oleh negara terpencil ini. Negara ini penuh dengan gurun, perbukitan, dan desa serta kota yang hancur. Gurun dan pegunungan yang tak berujung langsung mengingatkannya pada puisi kuno. Gurun itu terpencil dan asapnya lurus. Setelah berjalan ratusan kilometer jauh ke dalam perbatasan Suriah, ia memiliki kesadaran jauh di lubuk hatinya, yaitu, jika Ye Chen tidak mengangguk, ia tidak akan pernah bisa meninggalkan Suriah seumur hidupnya, apalagi ia tidak melakukannya. Saya tidak mengenal siapapun di sini, hanya karena wajahnya yang sangat berbeda dengan orang di sekitarnya, sudah ditakdirkan akan sulit baginya untuk meninggalkan negara ini. Memikirkan hal ini, dia merasa sangat putus asa jauh di dalam hatinya. Ia mengira keputusasaannya telah merambat jauh ke dalam palung Mariana, dan ketika ia semakin putus asa, ia akhirnya sampai di zona bersenjata yang ditempati oleh Komandan Hamid. Saat mobil melaju ke lembah,
benteng di pegunungan di kedua sisi sedang dibangun dengan lancar. Teman Hamid yang bekerja sebagai tim konstruksi di Irak, demi uang, tiba di Suriah hanya dalam waktu 10 jam, dan kini sudah mulai memimpin para pekerjanya, serta perusahaan teknik yang baru dibentuk Hamid tadi malam, bekerja sama dan memanfaatkan waktu untuk membangun benteng. Melihat lembah terpencil di depannya, para prajurit dengan peluru tajam di sekelilingnya, dan benteng permanen sedang dibangun secara aktif, Su Soudao meratap jauh di dalam hatinya. Tempat apa ini? Terletak di pegunungan, dengan lalu lintas yang sangat macet, dan tingkat pembangunannya jauh lebih rendah dibandingkan desa pegunungan kecil di Tiongkok. Saya tidak tahu. Saya pikir ini adalah area markas di belakang garis musuh selama perang anti-Jepang. Su Soudao berpikir dengan berlinang air mata bahwa jika serial TV Bright Sword difilmkan di sini, pasti akan lebih realistis daripada versi yang ada di TV saat ini. Tepat ketika hendak menangis, konvoi yang dipimpin oleh jeep militer atap terbuka berhenti di depan markas Hamid. Begitu mobil berhenti, Hamid yang mengenakan seragam kamuflase keluar dengan penuh semangat. Orang-orang yang mengawal Su Soudao adalah anak buah Chen Zekai. Namun Hamid tidak mengenal Chen Zekai. Ia hanya mengetahui bahwa di antara orang-orang ini, salah satunya adalah orang yang ingin dibina oleh Ye Chen di sini. Selebihnya, pasti begitu pasukan Ye Chen. Ye Chen bukan hanya bangsawannya, tetapi juga dewa kekayaan dan komandan strategisnya. Jadi dia juga sangat antusias dan menghormati anak buah Ye Chen, berharap melalui tindakannya yang sebenarnya, anak buah Ye Chen dapat menjadikannya seperti ini, bawa kembali antusiasme dan rasa hormat padanya. Melihat Hamid keluar dengan cepat, jantung Su Soudao berdetak kencang. Saya berpikir dalam hati, orang ini terlihat sangat kuat, dia pasti bos di sini. Ketika Hamid keluar, Su Soudao juga diseret oleh beberapa anak buah Chen Zekai. Melihat beberapa orang berkulit kuning berwajah Asia Timur, Hamid langsung berkata sambil tersenyum dalam bahasa Mandarinnya yang fasih, ini pasti bawahan saudara Ye Chen Ye. Selamat datang. Sambutan hangat, beberapa orang saling memandang dan mau tidak mau tersenyum. Saling memandang, dalam kesan mereka, slogan-slogan seperti selamat datang dan sambutan hangat semuanya merupakan slogan-slogan yang diteriakkan oleh para pionir muda dengan wajah memerah, selendang merah di leher, dan karangan bunga di tangan. Tapi saya tidak pernah menyangka kata-kata ini akan keluar dari mulut seorang panglima perang Timur Tengah yang tinggi, tegap, dan berjanggut. Pria yang memimpin adalah orang kepercayaan Chen Zekai, bernama Zhao Yinseng. Melihat Hamid yang begitu sopan dan sangat mirip panglima perang, ia tersenyum sopan dan bertanya, "Anda pasti Panglima Hamid, kan?" Hamid mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Mereka semua adalah anggota keluarga kami, jadi kami dipanggil Panglima." "Hamid, kenapa komandannya keren sekali, panggil saja aku Hamid." Setelah mengatakan itu, dia berkata dengan sopan, "Pasti sangat sulit bagi saudara-saudara ini untuk datang jauh-jauh ke sini. Ayo, ayo, cepat minum teh dan istirahat." Zhao Yinseng menunjuk ke arah Su Soudao dan berkata kepada Hamid "Komandan Hamid, ini Tuan Su Soudao Su yang diminta tuan muda kita untuk kita bawa ke sini untuk mengalami kehidupan." Setelah itu, dia menarik keras Su Soudao dan menariknya ke arahnya, berkata kepada Hamid, "Komandan Hamid, Tuan muda kita telah menyuruhku untuk memberitahumu bahwa Tuan Su harus dijaga di sini dengan baik apapun yang terjadi. Selain itu, kamu tidak perlu terlalu menjaganya. Awasi saja dia dan jangan-jangan biarkan dia berlarian, dan masukkan dia ke dalam bunker selama pertempuran untuk mencegah dia terluka oleh peluru nyasar." Mendengar ini, Su Soudao hampir menangis. Apakah ini omongan manusia sialan? Aku menghabiskan 100 juta dolar AS, dan pada akhirnya, aku hanya mendapat pepatah bahwa aku tidak perlu terlalu menjagamu. Bajingan. Namun, Su Soudao berani marah dalam hatinya tetapi tidak berani berbicara.
bahkan tidak untuk menunjukkan suasana hati yang tidak bahagia di wajahmu. Bagaimanapun, Hamid ini adalah teman Ye Chen, dan sepertinya dia cukup setia kepada Ye Chen. Jika dia membuatnya tidak bahagia, dan dia menghilangkan perawatannya, atau bahkan menyiksa dirinya sendiri, itu akan lebih besar daripada keuntungannya. Ketika dia berpikir bahwa dia harus diurus oleh Hamid untuk waktu yang lama di masa depan, atau bahwa dia akan berbelas kasihan padanya, Su Soudao tidak punya pilihan selain gigit jari dan memujinya. "Halo, Komandan Hamid, saya sudah lama mengagumi nama Anda. Saya merasa sangat terhormat bertemu dengan Anda hari ini." Setelah mengatakan itu, dia diam-diam menatap Hamid. Ia berpikir dalam hati, dari pandangan kasar, meskipun perangkat keras di tempat Hamid sudah sangat tua dan terbelakang, setidaknya ada 1000 tentara, dan setelah masuk, saya juga melihat banyak senjata dan perlengkapan yang relatif modern. Mengatakan ini, orang ini juga seorang panglima perang dari salah satu partai separatis, dan dia pasti memiliki kekuatan yang kuat. Namun, secara logika, seseorang yang menaruh kepalanya di ikat pinggangnya untuk mencari nafkah pasti sangat sombong dengan alam. Bahkan Presiden Amerika Serikat mungkin tidak melihat ini. Mengapa Anda mengangguk dan sujud kepada pemuda Ye Chen itu? Ini benar-benar tidak masuk akal. Hamid melirik Su Soudao saat ini dan berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak perlu menyanjungku. Bukan hakku untuk memutuskan perlakuan seperti apa yang akan kamu dapatkan dan kehidupan seperti apa yang akan kamu jalani di sini di masa depan. Masa depan, Kakak Ye lah yang membuat keputusan. Jika Kakak Ye mengizinkanmu tinggal di halaman kecil sendirian, kamu bisa tinggal di halaman kecil sendirian. Tapi jika Kakak Ye mengizinkanmu tidur di kandang domba, kamu hanya bisa tidur di kandang domba." Su Soudao hanya bisa melakukan itu. Dengan senyuman di wajahnya, dia mengangguk dan membungkuk dan berkata, itu dia, semuanya akan diputuskan oleh Tuan Muda Ye." Hamid terlalu malas untuk melakukannya. Perhatikan dia, dan tersenyum dan berkata kepada Zhao Yinseng, "Tolong beritahu Saudara Ye, setelah orang ini diserahkan kepada saya, apapun yang terjadi, jangan khawatir, selama saya, Hamid, masih hidup, saya tidak akan melakukannya. Biarkan dia mati. Jika tempatku direbut oleh musuh, aku pasti akan membunuhnya dengan satu tembakan sebelum aku mati dan jangan pernah membiarkannya jatuh di tangan musuh." Su Soudao hampir mengutuk dalam hatinya. Dan mengutuk secara diam-diam, "Apa tingkat pendidikanmu? Bahkan kata-katamu pun bertentangan." Sambil mengatakan bahwa selama kamu hidup, kamu tidak akan membiarkan aku mati. Pada saat yang sama dia berkata, "Bukankah omong kosong kalau terjadi sesuatu? Kamu kalahkan, aku mati dulu, lalu kamu mati." Hamid tidak punya waktu untuk memperhatikan Su Soudao. Dia tersenyum dan berkata kepada Zhao Yinseng, "Teman-teman, saya membuat teh hitam yang enak, ayo masuk dan minum beberapa cangkir bersama." Orang-orang di Timur Tengah suka minum teh hitam, dan biasanya merebus banyak daun teh menjadi sangat sup teh kental, lalu dipadukan dengan gula putih dalam jumlah besar, serta camilan teh dengan kandungan gula yang sangat tinggi. Aspek ini sangat berbeda dengan orang Tionghoa. Melihat Hamid yang begitu ramah, tak sedikit orang yang sulit menolaknya. Jadi, Zhao Yinseng berkata, "Komandan Hamid, tolong atur agar anak buahmu membawa Tuan Su ke kediamannya." "Oke, tidak masalah." Hamid menepuk dadanya dan berkata, "Sejak setelah Saudara Ye memberikan instruksi, saya sudah orang-orang menyiapkan halaman. Halamannya tepat di sebelah kamp penjagaan saya. Selain pengawal saya, sisa orang yang tinggal di sekitar adalah tentara dari tentara. Ada orang yang berpatroli dan berjaga 24 jam sehari. Akan membiarkan dia melarikan diri." Setelah mengatakan itu, dia tersenyum dan berkata, "Dan saya telah meminta orang untuk merapikan halaman kecil lagi, dan kondisinya juga bagus." Su Soudao hanya sedikit santai setelah mendengar ini. Nada. Sejak dia naik pesawat, dia tidak pernah berpikir untuk melarikan diri.
Karena mustahil untuk melarikan diri, tempat di mana burung tidak buang air besar. Meskipun saya kelelahan, saya tidak dapat melarikan diri. Terlebih lagi, sekelilingnya penuh dengan tentara dengan peluru tajam. Jika pihak lain mengetahuinya dan beberapa peluru ditembakkan, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk meninggalkan seluruh tubuhnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa memaksakan dirinya untuk beradaptasi dan berdamai dengan hal itu. Untuk masa depan, dia hanya bisa berharap putrinya Su Ziyu dapat mewarisi keluarga Su secepatnya. Tapi kemudian dia berpikir lagi, kemungkinan membiarkan gadis seperti Ziyu mewarisi keluarga Su hampir nol. Apalagi ayahku yang tidak akan pernah melepaskan kekuasaan sampai kematiannya. Bahkan jika dia rela melepaskan kekuasaan, adik-adikku, akankah mereka bersedia membiarkan Ziyu seorang gadis mewarisi keluarga Su? Saya khawatir hal itu akan memicu pertengkaran keluarga yang belum pernah terjadi sebelumnya. Memikirkan hal ini, dia menjadi semakin putus asa. Saya tidak tahu tahun atau bulan apa, perjalanan ke Suriah, saya akan berakhir. Segera, Su Soudao dibawa ke sebuah peternakan kecil beberapa ratus meter dari markas oleh pengawal pribadi Hamid. Dari luar, pelataran kecil ini hampir seluruhnya terbuat dari loes, berdinding tanah dan rumah dari tanah, kecuali genteng yang tampak seperti dibakar, hampir tidak ada bekas pengolahan modern. Halamannya tidak besar, halaman setelah masuk hanya seukuran lapangan basket. Di sisi kanan pintu masuk terdapat kandang sapi, namun tidak ada hewan yang dipelihara di dalamnya. Sedangkan di bagian tengah pekarangan, tidak ada satupun akar rumput kecuali tanah. Satu-satunya rumah penyangga di pelataran kecil ini hanyalah 3 rumah dari tanah yang menghadap ke pelataran. Berbeda dengan pedesaan di Cina, yang paling sedikit terdapat satu sayap timur barat dan seterusnya. Hanya terdapat 3 rumah lumpur yang berdampingan, yang jika digabungkan mungkin luasnya tidak melebihi 40 meter persegi. Yang membuatnya semakin terpukul adalah tidak ada apapun di ruang tengah kecuali kursi kayu yang sudah usang. Di sebelah kiri, ada kamar tidur yang sangat sederhana. Jika bukan karena tumpukan benda seperti jerami yang tersebar di tengah kamar, dia tidak akan tahu kalau ruangan ini digunakan untuk tidur. Seperti ruangan di tengah, yang disebut kamar tidur ini hanya berisi tumpukan jerami dan tumpukan selimut yang digulung. Su Soudao melangkah maju dan membentangkan selimutnya. Di dalamnya ada selimut, kasur, dan bantal. Begitu dia melihat setelan 3 potong sederhana ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghentakkan kakinya dan memarahi ibunya. Sialan, saya menghabiskan 100 juta dolar AS. Mengapa tempat tidurnya hanya bekas beli saja yang baru set kain lap ini? Harganya tidak lebih dari 200 yuan, kan? Su Soudao sangat marah sehingga dia menendang bantal itu jauh-jauh, berbalik dan bergegas ke kamar di sebelah kanan. Alhasil, begitu saya masuk ke pintu, saya mencium bau busuk yang bertahan lama. Aku menunduk dan melihat, ruangan macam apa ini? Itu hanya toilet kering dengan atap. Tidak ada apa-apa di dalam ruangan itu, kecuali lubang dalam yang digali di tengahnya, dipasang 2 buah papan kayu, dan lubang terbuka di tengahnya yang merupakan tangki septik. Selain itu, tidak ada alat pembuangan kotoran. Diperkirakan begitu hanya bisa dikuras sebelum penuh pemberantasan manual. Su Soudao hampir pingsan. Siapa sih yang tahan jika mulai sekarang aku harus menyekop jamban sesekali? Intinya, rumah kumuh ini hanya memiliki 1 jendela pecah dan ventilasinya kurang bagus. Kalau ada yang sakit di sini, berapa lama sampai bau busuknya hilang? Saat ini, Su Soudao merasa kehidupan masa depannya sudah penuh kegelapan. Di sini, dia tidak memiliki barang-barang pribadi, tidak ada ponsel, tidak ada komputer, tidak ada internet, bahkan tidak ada cangkir untuk air minum. Mulai sekarang, dia hanya bisa tidur di tumpukan jerami setiap hari, dan ketika dia bangun, dia hanya bisa tidur di sana, duduk di kursi kayu tua, atau bersantai di halaman yang kosong. Kalau dipikir-pikir, ini bahkan lebih menyedihkan daripada masuk penjara.
Lagi pula, ketika berada di penjara, setidaknya Anda bisa menggunakan toilet siram, mengobrol dengan sesama narapidana, sesekali menonton TV di kafetaria, serta membaca buku dan koran saat kembali ke sel. Tapi apa yang bisa dilakukan di sini? Bahkan tidak ada seorang pun yang dapat berbicara. Memikirkan hal ini, Su Soudao, seorang pria berusia 50-an, tidak bisa menahan tangis. Dia tidak seperti pria parubaya pada umumnya. Sebagian besar orang parubaya sangat menderita ketika mereka masih muda. Tapi Su Soudao lahir dengan kunci emas di mulutnya lebih dari 50 tahun yang lalu. Dia tidak pernah mengalami kesulitan atau kelelahan dalam hidupnya. Hal terburuk yang bisa dia lakukan adalah dikirim ke Australia. Namun, bahkan pada hari-hari ketika dia dikirim ke Australia, dia tinggal di sebuah villa besar di tepi laut setiap hari. Dibandingkan dengan di sini, ini hanyalah surga. Tepat ketika dia sangat tertekan, seseorang membuka pintu halaman dan memasuki halaman. Su Soudao bergegas keluar dan melihat Zhao Yinseng masuk di bawah kepemimpinan beberapa tentara. Ketika Zhao Yinseng melihat Su Soudao, dia berkata, "Tuan Su, kami akan segera kembali ke Tiongkok. Datang dan temui Anda sebelum kami berangkat. Apakah Anda puas dengan halaman mandiri yang telah disediakan Tuan muda kami untuk Anda?" Su Soudao sangat bersemangat. Dia berkata tanpa air mata, "Saudara Zhao, kondisi di sini sangat buruk." Zhao Yinseng berkata dengan serius, "Tuan Su, Anda juga seorang kawan lama. Anda pasti dapat mengatasi beberapa kesulitan dengan mengertakkan gigi. Manusia bisa menaklukkan alam, kan?" Su Soudao berkata dengan tergesa-gesa, "Tidak, saudara. Kondisinya sangat buruk. Mengapa kamu tidak masuk dan melihat-lihat di manakah tempat tinggal orang ini? Itu hanya keledai tim produksi di tahun-tahun awal. Itu saja. Kondisinya lebih baik daripada yang saya miliki di sini." Zhao Yinseng melambaikan tangannya dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, Tuan Su. Saya terdesak waktunya dan harus segera pergi. Jadi aku tidak akan masuk menemuimu." Setelah itu, dia bertanya sambil tersenyum, "Aku ingin tahu apakah ada hal lain yang perlu dijelaskan." Su Soudao benar-benar ingin mengatakan sesuatu. "Silakan pergi kembali dan beritahu Ye Chen. Katakan saja aku, Su Soudao, adalah leluhur generasi ke-8-nya." Namun dia bertekad untuk tidak mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia hanya bisa tersedak dan bertanya, "Saudara Zhao, bisakah Anda memberikan pesan kepada Tuan Ye?" Zhao Yinseng mengangguk, "Silakan, selama ini bukan serangan pribadi. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membawanya." Su Soudao berkata dengan tergesa-gesa, "Bisakah Anda memintanya untuk menyapa Komandan Hamid dan membelikan beberapa perabotan untuk saya? Anda tidak bisa membiarkan saya tidur di tumpukan jerami sepanjang waktu." Setelah mengatakan itu, dia buru-buru berkata, "Juga, apa yang saya lakukan? Saya tidak punya kebutuhan sehari-hari, bahkan cangkir teh atau sikat gigi pun tidak. Bisakah Anda memberi saya kesempatan untuk membiarkan putri saya membelikan saya beberapa kebutuhan sehari-hari dari Tiongkok dan mengirimkannya?" Zhao Yinseng berkata dengan sambil tersenyum, "Tuan Su, saya tidak bermaksud menyinggung perasaan Anda. Anda mungkin mendapat informasi yang cukup, tetapi perusahaan pengiriman ekspres mana di Tiongkok yang berani menerima paket dari Suriah?" Su Soudao benar-benar layu. Meskipun dia benar-benar ingin memberi Ye Chen tambahan 100 juta dolar AS untuk memberikan dirinya setidaknya kondisi kehidupan yang layak, tetapi dia tidak lagi memiliki uang sebanyak itu. Tuan Su memiliki kendali yang sangat ketat atas kekuatan keuangan keluarga meskipun Su Soudao adalah putra tertua dan memiliki banyak real estate dan berbagai aset, dia tidak memiliki banyak uang. Seluruh keluarga Su pada dasarnya membelanjakan uang melalui kredit keluarga. Boleh saja mengeluarkan uang, namun harus dalam kendali sistem keuangan keluarga. Su Chengfeng tidak pelit, dia hanya memiliki keinginan yang kuat untuk mengontrol. Sekalipun dia menghabiskan ratusan juta dolar untuk membeli pesawat,
dia tidak segan-segan melakukannya. Namun, dia harus memberitahu dan menyetujuinya sebelum dia bisa membelanjakan dana tersebut. Begitu ahli waris keluarga Su berani bertindak di belakang punggungnya, jika dia membelanjakan uang secara boros, atau mentransfer uang pemberian keluarga kekasnya sendiri dengan cara yang tidak sah, mau tidak mau dia akan dihukum berat oleh keluarga. Untuk mengkonsolidasikan kekuatan finansial, tim keuangan keluarga sepenuhnya berada di bawah Su Chengfeng. Sesekali, mereka akan mengaudit belanja modal setiap ahli waris keluarga Su. Tingkat keparahan audit ini sebanding dengan menyelidiki kejahatan keuangan. Oleh karena itu, tidak ada pewaris keluarga Su yang berani mengeluarkan uang sembarangan di belakang lelaki tua itu. Su Soudao melewati lelaki tua itu dan membayar Hamid 100 juta dolar AS. Ini awalnya kasus pembunuhan dulu lalu pamer. Jika operasi seperti itu dilakukan di waktu normal, dia pasti akan dihukum berat oleh lelaki tua itu. Jadi Su Soudao juga tahu betul bahwa setelah pertama kali, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melakukannya lagi. Mungkin lelaki tua itu telah menghentikan kredit keluarganya sekarang, dan karena dia bahkan tidak memiliki nomor telepon, tidak mungkin mendapatkan uang untuk diberikan kepada Ye Chen, jadi sekarang tidak ada pilihan lain selain bertahan. Setelah menyapa Su Soudao, Zhao Yinseng bergegas pergi. Su Soudao ditinggalkan sendirian di halaman bobrok ini. Surya di musim dingin hangat dan hujan, tepat ketika Su Soudao sedang kebingungan, hujan deras mengguyurnya. Dia buru-buru bersembunyi di kamarnya, menyaksikan hujan di luar semakin deras, membasahi seluruh halaman dengan lumpur, dan merasa putus asa. Meskipun musim dingin di Suriah relatif hangat, namun saat hujan, suhunya bisa turun hingga sekitar 10 derajat. Ditambah dengan kelembapan dan dinginnya, Su Soudao segera tidak tahan lagi. Jadi dia hanya bisa segera meletakkan kasur lipat, membungkus dirinya dengan selimut dan mendengarkan suara hujan di luar. Ketika Su Soudao merasa bosan, tanpa sadar dia melihat ke arah dinding dan menemukan bahwa di bagian atas dinding yang terhubung dengan atap, terdapat banyak bekas air yang merembes entah dari mana. Su Soudao memeluk kakinya dan menghela nafas, diam-diam mengumpat. Sepertinya rumah idiot ini tidak hanya bobrok, tapi juga bocor air. Lupakan kebocoran air, lebih baik jangan sampai bocor hujan. Tepat setelah dia selesai berbicara, miliknya dahi tiba-tiba terasa dingin. Ternyata air hujan merembes dari atap, berkumpul menjadi setetes air, dan jatuh ke keningnya. Su Soudao menyentuh keningnya yang basah, dan dia sangat marah hingga dia tidak bisa menahan tangisnya. Brengsek, benar-benar bocor. Ya Tuhan, apa kamu sudah selesai? Jangan terus-terusan mempermainkanku, kamu terus melakukan ini, siapa yang tahan? Sayangnya, tidak ada yang bisa mendengar pertanyaannya. Bahkan jika tentara yang berjaga di sebelah dapat mendengarnya, mereka tidak dapat memahaminya sama sekali. Pada saat yang sama, putri sulung Su Soudao, Su Ziyu, yang tidak memiliki harapan, membuat rencana 3 tahun untuk dirinya sendiri setelah beristirahat dan berpikir selama sehari semalam. Dia selalu ingat apa yang dikatakan Ye Chen, membiarkan dirinya menjadi kepala keluarga Su dalam waktu 3 tahun. Meski terdengar seperti fantasi, dia tidak ingin Ye Chen meremehkannya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk bekerja keras untuk mencapai tujuan tersebut mulai hari ini. Dan rencana pertamanya adalah mengumumkan sepenuhnya kepada publik bahwa dia dan ibunya telah kembali dengan selamat. Alasan melakukan hal ini, di satu sisi, untuk mengejutkan kakeknya Su Chengfeng, dan di sisi lain, juga demi keselamatan dirinya dan ibunya. Dia khawatir Su Chengfeng tidak akan membiarkan ibunya pergi di masa depan, jadi dia memutuskan untuk menjadikan masalah ini lebih berpengaruh. Dengan cara ini, perhatian masyarakat di seluruh negeri akan tertuju pada masalah ini. Tidak ada seorang pun yang berani mengambil risiko ketidaksetujuan dunia di bawah perhatian seluruh negara. Oleh karena itu, semakin besar keadaannya, kakek akan semakin pasif di masa depan,
dan dia dan ibunya akan semakin aman. Maka, dia menghampiri kakeknya dan memintanya membantu menghubungi media. Dia berencana mengadakan konferensi pers malam ini tentang pertemuan antara dia dan ibunya di terowongan Jinling. Media, polisi, dan masyarakat di seluruh negeri telah menunggu keberadaan Su Ziyu dan Du Haiking, ibu dan anak. Su Ziyu yakin selama beritanya dirilis, konferensi pers ini pasti akan menarik perhatian besar. Untuk tujuan ini, ia juga menghubungi beberapa platform siaran langsung video domestik populer melalui teman-temannya. Kali ini, ia berencana menyiarkan langsung secara online. Hasilnya, berbagai media, situs web, dan aplikasi berita dengan cepat menerima berita tersebut. Keluarga Du mengumumkan bahwa Du Haiking dan Su Ziyu, yang telah hilang selama beberapa hari, telah kembali ke Jinling dengan selamat. Detail lebih lanjut akan disampaikan pada pers konferensi malam ini diterbitkan kepada semua orang. Berita ini segera melanda seluruh negeri, ratusan juta orang telah memperhatikan kasus ini, dan banyak netizen bahkan mendiskusikan berbagai kemungkinan antara Su Ziyu dan Du Haiking secara online. Di antara mereka, kebanyakan orang percaya bahwa ibu dan putrinya pasti dibunuh. Namun sebagian kecil orang masih percaya bahwa mukjizat akan terjadi, dan merasa bahwa Tuhan pasti akan menjaga ibu dan anak perempuan malang ini. Sekarang, peristiwa yang telah lama diperhatikan semua orang akhirnya terselesaikan. Ternyata ibu dan anak perempuan Du Haiking dan Su Ziyu benar-benar masih hidup. Alhasil, semua orang mulai menantikan siaran langsung konferensi tersebut di malam hari. Semua orang ingin melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ibu dan putrinya selamat dan sehat. Berita bahwa Su Ziyu akan mengadakan konferensi pers sampai ke telinga Su Chengfeng, yang membuatnya takut setengah mati. Ia menduga Su Ziyu pasti membencinya di dalam hatinya, sehingga ia bisa memperkirakan bahwa ia akan menjadi sasaran kritik publik pada konferensi pers Su Ziyu. Meski reputasinya telah hancur, ia sebenarnya tidak ingin lagi dipukuli sampai mati oleh masyarakat negaranya. Betapapun kuatnya ketahanan mental seseorang, itu terbatas. Jika hanya sedikit orang yang memarahi mereka sesekali, kebanyakan orang akan mampu mengatasinya. Namun jika puluhan orang memarahi dirinya sendiri sepanjang hari, maka tidak sedikit orang yang akan merasakan banyak tekanan. Jika puluhan ribu, jutaan atau bahkan puluhan juta orang mengkritik secara berlebihan, betapapun tebalnya kulit orang tersebut, mereka tidak akan mampu menahan tekanan. Jika kebencian juga merupakan semacam medan energi, kebencian yang dibawa oleh Su Chengfeng mungkin mampu menyelimuti separuh Tiongkok. Seiring waktu, penyiksaan semacam ini sangat melemahkan semangat juangnya, menyebabkan dia berpikir beberapa kali, "Sial, sebaiknya aku pergi ke sebuah pulau di Maladewa untuk pensiun." Tidak peduli apa yang dia lakukan. Namun, keinginannya akan kekuasaan sama kuatnya di dalam hatinya, sehingga kedua kekuatan ini sering bersaing di dalam hatinya sehingga membuatnya cukup pusing. Hari ini, Su Ziyu tiba-tiba ingin mengadakan konferensi pers, yang langsung membuatnya cemas. Jadi, dia menelepon Su Zifei dan bertanya, "Zifei, izinkan saya bertanya, tahukah Anda apa yang akan dikatakan kakak Anda pada konferensi pers malam ini?" Bersambung.